Nah, kita awali aja kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la yahsa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amilin qaribuna ila hubbik. Mahasiswa, kita akan lanjutkan perkuliahan kita hari ini, yaitu kita akan membuat penelitian skalanya kecil, skala mikro, ya. Jadi nanti di sini antum akan ana tugaskan untuk membuat judul. Judulnya boleh korelasi, boleh komparasi. Kemudian dari judul tersebut nanti kita akan teliti sebagai variabel bebasnya mana ya, variabel terikatnya kita identifikasi. Kemudian dari variabel bebas tadi, coba kita buatkan yang namanya instrumen atau bahasa kita alat. Instrumen atau alat. Alat untuk apa? Alat untuk menggali data tentang variabel bebas yang akan kita cari, ya, untuk nanti datanya dipakai sebagai data penelitian. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kuesioner. Membuat kuesioner itu seharusnya memang ada waktu khusus, yaitu diantaranya adalah untuk memperbaiki tatanan kata, tatanan bahasa, yang nanti bisa dengan tepat dijawab oleh responden, ya, dijawab oleh testi, supaya nanti apa yang kita inginkan dari subjek penelitian, yang akan kita inginkan dari testi atau responden tadi, kita dapat, ya, berupa data-data yang kita inginkan, yang kita maksud. Ya, ini ada beberapa contoh yang punya teman-teman antum. Nanti coba kita teliti dan kita bisa perbaiki. Ya, makanya akhirnya gini. Tugas kita, tugas antum ya, setelah antum membuat judul, kemudian meneliti atau mengidentifikasi subjek data untuk variabel bebasnya, kemudian antum membuat alat, membuat instrumen atau kuesioner. Kuesioner tadi itu nanti kita berikan kepada responden berupa butir-butir soal, butir-butir pertanyaan. Setelah kuesioner terkumpul, nanti akan kita teliti, ya, ada namanya validitas butir soal, ya, akan kita teliti apakah pertanyaan, butir-butir pertanyaan yang kita berikan kepada responden atau subjek tadi semuanya valid, ya, atau ada beberapa yang harus dieliminasi. Sebagaimana kita kemarin telah menggunakan korelasi poin beserial untuk menentukan mana soal yang valid dan mana soal yang tidak valid. Ya, tapi di sini kita menggunakan nanti untuk validitasnya, kita menggunakan korelasi produk momen biasa. Insya Allah lebih gampang, lebih cepat, dan bisa lebih menyeluruh. Kalau ketimbang kemarin kita menggunakan poin berserial itu pokoknya harus satu persatu, ya, satu butir soal. Tapi kalau nanti di korelasi ini kita akan bisa dengan serentak, ya, menggunakan korelasi korelasi produk momen tadi, dengan serentak kita bisa menentukan mana-mana butir soal yang kita sampaikan kepada responden tadi, mana yang valid dan mana yang harus dieliminasi. Nanti kemudian dari yang valid-valid tadi, itulah yang kita gunakan sebagai data penelitian, yang nantinya akan kita sandingkan dengan variabel terikatnya, dengan variabel Y, ya, untuk penelitian korelasi. Kalau untuk penelitian komparasi, namanya variabel 1 dan variabel 2. Ya, jadi nanti kita akan membuat kuesioner. Contoh misalkan gini, ya, contoh. Membandingkan tingkat kepuasan mahasiswa pembelajaran online dan pembelajaran offline. Jadi kita sedang membandingkan mana yang lebih disukai oleh mahasiswa, pembelajaran online dan pembelajaran offline. Nah, di sini berarti kita membuat dua kuesioner. Yang kuesioner pertama adalah kepuasan mahasiswa pembelajaran online,
yang kuesioner kedua adalah kepuasan mahasiswa pembelajaran offline. Jadi kita membuat 2 kuesioner. Kemudian kuesioner tersebut kita berikan kepada mereka, kita responden. Setelah terkumpul, nah, kita bandingkan, ya, kita komparasikan. Jadi gitu ya. Jadi bisa beberapa judul, bisa korelasi, bisa komparasi. Nah, jadi mungkin Pak saya berikan share screen ya. Saya berikan urutan-urutannya, mungkin bisa nanti membantu kita. Saya share ini ini word-wordnya. Nah, ini ada word. Sebentar, ini tak matikan dulu punya saya ya. Nah, sebentar, ya ini. Kita kecilkan aja. Mana tulisannya ini? Sudah muncul di HP atau laptop antum? Contoh kuesioner. Sudah ya. Nah, ini ada kemarin teman antum ya, Muhammad Fahim. Ini beliau membuat judul penelitian adalah hubungan antara sarana belajar dengan hasil belajar ya. Atau mungkin kalau untuk komparasi adalah perbedaan tingkat keberhasilan pembelajaran online dan offline. Ini untuk komparasi ya. Ini kalau komparasi saya tak ini buat perbedaannya. Kalau komparasi, kalau ini yang satunya adalah kalau korelasi. Contoh seperti ini maksud saya. Ini terserah mana dipilih. Nah, kemudian ini contoh kuesionernya ya. Kalau antum tidak setuju dari yang lain ya, banyak contohnya di internet banyak. Ya, di antara untuk komparasi yaitu misalkan perbedaan tingkat motivasi pembelajaran online dan offline. Sudah beda lagi kan? Jadi kita sedang mengambil data tentang motivasi mereka, motivasi mahasiswa. Ya, jadi perbedaan tingkat keberhasilan. Nah, tapi antum harus membandingkan nilainya. Nah, ini agak susah. Karena kalau keberhasilan membandingkan nilainya itu kita harus menunggu sampai ujian terakhir ya, sampai ujian terakhir baru kita bisa membandingkan mana berhasil, mana lebih berhasil online atau offline, macam-macam ya. Jadi nanti kita membuat ini dulu, kuesionernya dulu. Nah, ini kemudian ada respondennya siapa, ya, NIM-nya berapa, nggak mahasiswa nggak apa-apa, teman-teman antum di di SMA kalau ngajar di SMA atau di SMP, atau mungkin kalau tidak repot-repot ya teman kita sendiri aja satu ini kelas statistik ini kita saling berbagi, kita berikan kuesionernya untuk diisi, masing-masing akan mengisi. Ya, ini nanti dibuat panduan skornya ini ya. Panduan skornya ini kalau adalah setuju, ya sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Boleh 5, boleh 4. Kalau ini 4 ini ya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kalau mau dibuat 5 berarti sini ditambahi KS ya, kurang setuju. Nah, ini ya, ini berarti bisa 5. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Skornya. Kapan bekerja skornya, gimana ngitungnya? Oke, kita lanjutkan dulu. Ini nanti kita berikan ke responden. Nanti mereka memilih. Kita berikan butir-butir pertanyaan. Ya, misalkan belajar di rumah mengurangi kefokusan kuliah. Nah, misalkan ya, ini tadi judulnya misalkan judul kuliahnya ada, judulnya adalah ini. Tingkat keberhasilan pembelajaran offline dan online, misalkan ya. Nah, ini pertanyaannya gini. Jadi belajar di rumah mengurangi kefokusan. Apakah dia setuju ya dengan pernyataan ini? Ketika dia di rumahnya aman, ya tenang, tidak ada gangguan, tidak ada distraction, jaringan juga stabil, ada wifi, maka dia akan menjawab tidak setuju, ya, atau sangat tidak setuju, ya. Tetapi ketika dia di rumah, ya banyak ada adik, ya, ada kakak atau ada
anggota keluarga yang punya kesibukan, mungkin melayani bisnis online atau mungkin melayani bisnis yang dilakukan di rumah, bisnis rumahan, ya. Maka di rumah akan ribet ya, banyak kegiatan dan kalau tidak punya ruang khusus maka akan terdengar suara kesibukannya. Nah, maka di sini dia akan menjawab tidak setuju. Tapi kalau tenang, aman, ya dia akan milih setuju. Ya, kemudian kedua, daring membutuhkan banyak biaya. Nah, gitu ya. Kalau dia tidak merasa tidak bermasalah karena pakai WiFi yang bayarannya bulanan, mungkin dia jawab tidak setuju ya. Apa daring membutuhkan banyak biaya, maka dia akan jawab tidak setuju. Tapi kalau ketika dia harus membayar, ya, apalagi di tempat yang di daerah-daerah itu, yang teman-teman kita yang di daerah itu yang tidak ada jaringan WiFi, maka dia akan banyak mengeluarkan biaya. Maka dia akan jawab sangat setuju bahwa daring tadi membutuhkan banyak biaya. Nah, ini kemudian dihitung skornya. Kalau tadi misalkan sangat setuju 4, kalau setuju berarti 3, gitu ya. Kalau sangat setuju berarti di sini 4. Nah, kalau tidak setuju berarti di sini 2. Kalau sangat tidak setuju berarti di sini nanti adalah 1. Ini misalkan ya, ini contoh. Ini di sini tadi kalau misalkan 4. Kalau ini 5 ya, 5 berarti tambah 1 ya, coba ya. Tambah 1 lagi biar 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 cocok dengan yang sebelumnya, insert. Nah, ini ya, berarti di sini kurang setuju ini ya, berarti ya. Kurang setuju, taruh di sebelahnya. Di sini kurang setuju. Maka di sini bukan 3 ya, berarti ya. Di sini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini seperti 4 kalau begitu. Yang ini berarti 4. Itu ya. Berarti tetap 2. Ini berarti bukan 4, tapi di sini di 5 di sini ya. Seperti ini 5. Nah, seperti itu. Jadi antum boleh membuat kuesioner. Bagi mahasiswa, kalau misalkan diberi rentang yang panjang ini, insya Allah dia paham. Tapi kalau untuk anak SMP, untuk anak SD, banyak macam ini ya, ya dan tidak gitu aja ya kalau anak SD ya. Kalau anak SMP mungkin bisa sangat setuju, setuju, tidak setuju, 3 aja ya. Karena mereka nanti kalau dikasih pikiran sangat tidak setuju atau kurang setuju, nggak begitu paham. Jadi tergantung dari subjek penelitian, siapa yang sedang kita teliti gitu. Setelah itu nanti akan di total skornya, ya di total skornya di sini ya, total skornya berapa gitu. Ini nanti dimasukkan sebagai data milik salah seorang responden siapa gitu ya. Misalkan di sini gitu ya, Abduh misalnya ya, Abduh misalkan, misalkan ini. Ini nilainya Abduh. Ya, untuk apa? Untuk data pada variabel bebas. Pada penelitian yaitu jadi di sini tingkat keberhasilan pembelajaran online dan offline. Nah, ini kalau ini perbandingan, maka kita harus membuat 2 kuesioner. Yang satu untuk diberikan kepada data untuk pembelajaran offline, maka yang instrumen berikutnya adalah untuk yang pembelajaran online. Jadi offline dan online punya 2 seperti itu ya. Kemudian data-data ini kita pindah ke ini, ada tabel kosong ini ya. Nah, ini tabel kosong ini. Ya, kosong ya. Namanya si A tadi, si A Abdul misalkan ya. Di sini kalau namanya Abdul, nanti ditulis aja di sini ya. Kalau tidak tulis nama juga nggak apa-apa, tidak masalah. Nah, misalkan gini. Nah, dia di skor pertama dia pilih berapa gitu ya. Jadi berapa tadi skor pertama tadi? 4 ya. Kedua berapa gitu ya. Ketiga. Jadi dia skornya tadi berapa yang tadi di apa? Di kuesioner tadi ya 4, 5 kan ya. Maka dipindah di sini. Pindah di sini, nah ini menjadi ini 4. Ya, skornya 4. Untuk pertanyaan kedua dia skornya 5. Ini ya, video pertanyaannya. Ada untuk butir pertanyaan. Kemudian begitu juga dengan mahasiswa atau responden atau subjek yang lain di sini ya. Berapa dia nilainya yang siswanya mahasiswa B berapa diisi terusnya sampai terpenuhi semuanya. Di sini kalau misalkan di sini ada 10 mahasiswa.
Kalau lebih dari 10 ya tinggal nambahkan aja berapa gitu. Minimal berapa? Ya minimal ambillah kalau antum apa jauh-jauh hari bisa menyampaikan kuesioner ambil 10. 10, 8 boleh ya. 10, 8 lebih bagus untuk kuesionernya apa? Untuk subjek penelitiannya, respondennya. Ini terkumpul semua ya. Jadi setelah dari ini tadi dari kuesioner ya kita bawa ke ini data kosong tadi ini sampai penuh semuanya terkumpul nanti akan muncul di sini nilai total ya. Skor total. Skor total dari semua nilai kuesioner yang sudah kita sampaikan ke anak-anak ya. Skor totalnya di sini. Jadi nanti setelah itu akan kita buat apanya? Validitasnya. Itu ya. Ambil contoh di sini misalkan saya punya contoh di sini punya teman sekarang mungkin kalau nggak salah skripsi sekarang anaknya. Ini misalkan ini. Nah, ini ya. Ada ini saya tak ambil ini ya. Sampai berapa ini? Ya, ini aja dulu ya, sampai 10 aja dulu. Nah, 10 aja cukup. 10 aja saya ambil. Ini kita akan jadikan bahan untuk membuat validitas ya, validitas tiga soal. Tidak, saya nyari yang kosong, mana yang kosong? Ini berarti saya bawa di sini aja. New. Nah, gini maksud saya. Gimana suara masih bisa diterima suara saya? Mahasiswa? Alhamdulillah Alhamdulillah. jelas. Ya, jelas oke. Ini saya ketikkan dulu, nggak terlalu banyak. Jadi dibawa ke format ini 5 cukup insya Allah 5 atau 4 ya. 4 aja, oke. Nah ini kayaknya harus di apa ini dibesarkan dikit zoomnya. Nah ini ya. Nah ini belum ada totalnya. Saya tak buat totalnya sini. Totalnya ya. Nilai totalnya. Nilai totalnya. Saya buatkan selnya, batas selnya. Nah, seperti biasa ya. Ini sudah jadi. Ini misalkan sudah ada 10 siswa ya, 10 siswa. Ini sudah terkumpul. Ini kan biar kecil biar paham. Ini mau kita validasi dulu ya. Nanti dari soal-soal ini mana yang tidak valid kita eliminasi. Yang itu kita jadikan sebagai data untuk variabel bebasnya. Sudah, kita akan validasi ya. Jadi ini dibuatkan itu dulu. Oh, begini ya. Ini apa nggak buka ini? Saya khawatir ganggu. Ya, cukuplah insya Allah ya. Seperti biasa kita total dulu ini. Untuk Fatima berapa nilainya? Kita total dulu. Pakai formula autosum. Ini muncul E5 sampai E4 sampai S4. Ini 4. 4 ya. E, F, G, H sampai di sini S. Betul ya? Benar berarti diklik. Nah itu hasilnya 52. Kemudian untuk yang sama, untuk cara yang sama, kita lakukan untuk yang di bawahnya. Jadi seperti biasa, muncul tanda tambah di bawah kanan bawah, di blok ke bawah. Nah itu dapat sudah skor totalnya. Ya, jadi masing-masing untuk Fatimah sekian ya. Kemudian untuk Hana Safira sekian. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat validitasnya. Nah, supaya kita buat validitasnya ini di
Nah, ini validitasnya coba tak sebentar aja. Nah, validitas. Ini lebih cepat daripada kita belajar apa poin besar ya, korelasi poin besar. Ini lebih cepat menggunakan produk momen biasa. Jadi lebih serentak, lebih menyeluruh untuk butir soal yang lainnya, jadi lebih gampang. Ya, ini sudah siap di sini. Yang nanti validnya di sini muncul. Ya, apa nilai validitasnya? Sebenarnya bukan validitasnya, nilai korelasi dulu ya. Nilai korelasi muncul. Nanti dari korelasi tadi mana yang sesuai atau mereka melebihi tabel R, nanti maka dikatakan sebagai valid. Berarti ini tak jadikan dulu aja. Bentar, ini berarti jangan validitas ini berarti berarti di sini adalah nilai korelasi, koefisien korelasi, koefisien korelasi dulu, korelasi. Ini nilainya, nilai koefisien korelasinya. Nah, kemudian ini berarti saya butuh, ini berarti adalah untuk degrees of freedom-nya dulu, ya, degrees of freedom-nya dulu. Berapa untuk degrees of freedom? 10, ya. Karena di sini jumlah siswanya 10, ya. Kalau jumlah siswa 20, maka degrees of freedom-nya juga 20. Ini kebetulan jumlah siswanya adalah 10, ya. Degrees of freedom-nya berarti nanti n-2 ya, n-2 atau 10 karena jumlah 10 dikurangi 2. Ini ya, ketemu sama dengan 8. Nanti kita nyari nilai degrees of freedom sebenarnya 8 berapa gitu ya. Kita lanjut. Kemudian sekarang kita cari ini korelasi dulu untuk masing-masing butir soal, ya kita hubungkan dengan totalnya, ya, kita hubungkan dengan totalnya. Masing-masing butir soal kita hubungkan dengan totalnya. Ya. Taruh sini selnya dulu, kita ingin nyari korelasinya, taruh sini dulu selnya. Kemudian kita bawa ke more function, ya, formula more function. Kita menggunakan korelasi ya, masih ya, sekali lagi kita menggunakan rumus korelasi. Jadi kita tidak pakai kemarin poin besar ya, ini lebih gampang ya. Ini muncul Corel sudah dapat. Nah, kita klik, nanti akan muncul jendelanya. Nah, ini jendelanya. Jadi ini yang array pertama adalah butir soal 1, ya. Array yang kedua adalah total score. Oke. Kita ke array yang pertama dulu, ini dulu ya. Array pertama butir soal nomor 1 sampai nomor 10. Butir soal 1. Ya, butir soal 1, 2, 3 ini butir soal 1 ya. Nah, ini ya 1 kan. Ini berarti kita blok yang sini. Kita blok ke sini untuk butir soal 1. Kemudian untuk area yang kedua adalah total skor yang di sini. Kita nggak kelihatan ini. Nah ini ya total skornya ya untuk area yang kedua. Saya blok juga. Sudah sama ya. 413, 413, E4-13, D4-13. Tetapi untuk yang area kedua untuk total skornya kita tambahkan, kita klik F4. Kita tambahkan, kita klik F4. Nanti muncul seperti download. Itu artinya bahwa dia digunakan setiap kali menghitung, ya. Jadi kita tidak perlu mengulang kembali, kita cukup menggunakan F4. Berarti dia hitungan yang tetap, ya. Ada tanda dolar ya, dolar T, dolar 4, dolar T, dolar 12 gitu, ya. Jadi di area kedua tadi, setelah ditambahkan klik F4, tambahkan klik F4. Kemudian setelah itu di OK. Nah, ini muncul nilai korelasinya. Ini ya. Maka yang lain juga kita akan dengan mudah dapatkan dengan seperti biasa, letakkan kursor di kanan bawah sampai muncul tanda tambah, kita sorot ke kanan. Nah, ini. Nah,
ada nggak benar ya, ada nggak valid nih, lihat benar nih. Tuh, ya, ini ternyata diberi pertanyaan berapapun jawabannya tetap sama ya. Ini diberi pertanyaan bagaimanapun jawabannya sama ya. Ini juga ya, ini berarti kelihatan kalau dia tidak valid. Nah, itu maksudnya ya. Jadi seperti kalau kita buat soal, entah soal itu mudah, entah soal sulit, kok jawabannya podo. Nah, berarti aneh ya. Ini berarti ini nggak valid, ini nggak valid, nggak valid, ini kelihatan sini. Ya. Nah, kemudian kita akan tarik dulu di garis overdrive ya. Di garis overdrive-nya berapa ini? Apa untuk apa itu 8 ya, untuk 8. Nah, itu berapa? Nah, kita harus ini ya, harus cari di tabel korelasi R. Seperti biasa, tabel korelasi R di ini saya buka ya, coba saya buka di yang lain ya, coba di yang lain berapa itu? Saya lupa itu kalau untuk R itu berapa itu? Kalau untuk 2 ya, untuk tahap 2 ini bisa nih, ini juga 10 ini. Nah, ini juga mungkin ada ini tabel korelasinya. Sudah mana ini ya? Tabel korelasinya itu enggak ini. Ini enggak ini. Tidak tercatat ya di sini. Untuk 10 berapa nih? 10 berapa? Catat. Yang mana? Berarti saya nyari di ini agak lama kalau nyari di apa? Di apa itu? Di ya. Panjang Pak. Saya cari di Word ini apa di ini agak panjang. Statistik, Excel, korelasi, tabel R, ini tabel R ya, Pak ya, panjang nggak ini? Kalau bukanya sepertinya panjang, agak lama, lembut apa laptopnya. Ya jadi gitu ya. Jadi mahasiswa, pertama antum buat judul. Dari judul tadi antum identifikasi mana sebagai variabel bebas, mana sebagai variabel terikat. Ya, kemudian setelah itu kita buat kuesioner. Apa itu kuesioner? Alat untuk kita mendapatkan data yang bisa menjawab kebutuhan variabel bebas kita. Kebutuhan tentang apa? Tadi, misalkan tentang tingkat kepuasan, berarti antum juga membuat korelasi, membuat kuesioner tentang tingkat kepuasan. Tingkat motivasi, berarti antum membuat kuesioner tentang tingkat motivasi. Jadi gitu ya. Jadi alat untuk mendapatkan data untuk dapat mengisi variabel bebasnya. Biasanya kalau variabel terikannya coba kaitkan dengan nilai, ya, kaitkan dengan nilai. Supaya apa? Nanti kita tidak usah membuat kuesioner lagi, ya kita cukup mengambil nilai yang ada di PAK. Jadi kita tidak kesulitan. Jadi kita tidak membuat data lagi. Tidak ini ada yang mau masuk. Nah, ya lambat ya. Misalkan kita dapatkan nanti R-nya itu sebagai pembanding. Bisa lupa saja. Ini di layar antum belum muncul ya? Nilai komparsnya ya. Halo Mas Islam? Nah, belum Ustaz. Iya. Ini saya admit tadi nggak bisa ini. Ya, temen ini. Nah, sebentar. Ini paknya korelasi. Ini korelasi sudah muncul. Masih meraba-raba, bergerak merambat. Sudah? Korelasi sudah muncul? Tabel R kemarin sudah ya?
Loh, hilang. Tidak, hilangkan ini, yang ininya saya hilangkan. Apa ini? Close window. Sudah hilangkan. Apa tadi? Word apa? Nah, ini sudah. Ini ya, untuk decrease over M-nya, N-nya 10, ini ya. N-nya 10 ini. Untuk yang ini bukan 10% ya, salah Mas ya. 1% ini keliru ini 1% mestinya. Salah cetak ini. Jadi kalau dari mana kok tahu 1%? Dia menuntut nilai lebih tinggi. Ya, jadi yang 5% dia menuntut nilainya tidak tinggi. Kemarin kita sudah paham kalau maka tingkat kebenarannya 95%. Kalau 1% maka tingkat kebenarannya 99%. Jadi di sini dia menuntut nilai lebih tinggi. Untuk N10 ya, dia butuh mintanya 0,6 sampai 0,7 ya. Tapi ini di degrees of freedom-nya harusnya 10 dikurangi 2 ya, jadi 8 di sini. Kajian aja kita mungkin. Jadi 0,6 sampai 0,7. Pakai ini ya, pakai 0,63 berarti kita. Kita pakai 0,63. Jadi nanti digunakan apa? Sebagai standar apakah valid atau tidak. Nah, coba ya kita kembali ke Excel-nya, ke data kosong. Ini mahasiswa. Oh, apa? Data kosong ke ini. Ya, di sini kita cantumkan di sini nilainya. Oh, enggak mau ya. Kita harus klik ya sejak 0,63 terus sejak 0,63 ini Mas ya. Sudah ya. Itu nilai validnya. Yang kurang dari 0,3 maka dikatakan dia kurang valid. Bentar, tadi ada mahasiswa yang masuk. Nah, terima itu dulu. Ada siapa ini? Oh, sudah selesai ini. Enggak ada ya, masih ada lancar enggak ada. Oke. Ini berapa ini? Kita enggak tahu ini. Coba dibesarkan ya, buka dikit ya. Buka dikit ini kita enggak tahu berapa ini. Oh, enggak. Berarti ini kurang ya. Berarti enggak bisa ini. Yang 57 enggak bisa karena dia kurang dari 0,63. Nah, ini berapa ini? Kita enggak tahu coba. Oh, juga nggak bisa ya. Berarti di sini nggak valid. Maka yang valid adalah ini. 1, 2, 3, 4. Ya, yang 4 yang valid maksudnya. Ini valid ya. Valid. Kemudian ini valid. Kemudian satu lagi ini. Mana yang nggak valid? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yang valid, 4 valid. Ini data kita ambil dari 15 butir soal. Yang valid hanya 1, 2, 3, 4. Ya, nanti di sini katakan di sini dia tidak valid ya. Tidak valid, 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 tidak valid, tidak valid, valid, tidak valid, tidak valid, valid, tidak valid, sampai sana nggak valid ya. Sampai sana nggak valid tidak. Ya, valid. Hanya ada 4 fitur soal. Nah, makanya akhirnya ini 4-nya kita pakai sebagai data untuk mengisi variabel bebas. Ya, yang nggak valid dieliminasi, berarti dieliminasi. Dihapus ya, maksudnya dihapus. Jadi pakai kenapa? Dia nggak valid, maka dia nggak digunakan untuk data. Butir pertanyaannya tidak memberikan jawaban yang benar. Tidak memberikan jawaban yang valid. Valid menurut perhitungan matematik ya ini ya, bukan berdasarkan perasaan kita ya, bukan berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan perhitungan. Nah, ini nggak pakai. Antum perhatikan ya, ketika ini saya kurangi, maka otomatis totalnya menjadi berkurang. Ya, totalnya semakin kecil. Ya, ini kalau tadi kan ada 36. Kalau kita clear konten di sini, kita hilangkan. Nah, kita hilangkan di sini ada clear konten, maka ini berkurang, cuma 13. Nah, ini yang kita gunakan data ini. Dan pertanyaannya berarti pertanyaan nomor 2, 3, 6, 9 yang kita gunakan. Oleh karena itu maka sebaiknya ketika kita membuat kuesioner
buatlah sebanyak mungkin butir pertanyaan, ya minimal 20. Ya mau buat 40, buat 50, nggak masalah. Saya dulu buat penelitian sampai 50 kuesioner. Setelah kita validasi, ternyata ada sekitar 10 ya yang tidak valid. Maka masih punya 40 butir soal yang valid. Lebih bagus. Inilah nanti yang kita gunakan sebagai data pada variabel bebasnya. Ini ya, ini yang digunakan sebagai data pada variabel bebasnya. Itu maksudnya valid ya. Tapi ada lagi syarat yang lain yaitu tentang reliabilitas ya. Reliable itu biasanya yang reliable itu tidak terlalu apa dimasalahkan. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah valid sudah cukup ya. Tapi kalau antum ingin mengetahui reliabilitas butir soal, insya Allah rumusnya juga tidak susah ya, gampang rumusnya. Rumusnya gampang. Kalau saya berikan sambil kita nanti mengoreksi antum ya, antum silakan membuat dulu butir kuesioner, kemudian nanti kita akan konsultasi, silakan kirim ke saya, ke Ana, ke WA, nanti kita presentasikan, nanti antum bisa melihat semua, mungkin ada butir-butir pertanyaan yang bisa perbaiki kalimatnya ya. Ini ya. Jadi nanti bisa kita tahu, oh ini kalimatnya sudah pas, ya ini kalimatnya mungkin belum pas. Nah, ini kalimatnya sudah sesuai dengan data yang mau diminta. Ini kayaknya nggak sesuai, ini jauh dari keinginan kita. Nah itu kita belajar. Nanti akan kita dapatkan tadi adalah mana-mana soal yang valid dan yang tidak valid. Itu maksudnya. Jadi nanti setelah valid, maka kita akan membuat lagi hitungan terakhir ya. Hitungan terakhir yaitu nanti di sini ada variabel X ya dan variabel Y yang nanti akan kita korelasikan atau kita komparasikan sebagai hasil penelitian ya. Jadi misalkan sudah selesai validasinya, kalau belum selesai ya nanti diselesaikan dulu sambil jalan, sambil kita mau koreksi teman-teman yang sudah terkumpul. Untuk judulnya silakan gunakan judul-judul tentang pendidikan. Ya, jadi kemarin tuh kalau misalkan ada yang waktu praktek mengajar bukan praktek kemarin presentasi mengajar itu bisa digunakan juga untuk judul ya kalau ada yang cocok. Kalau nggak ada yang cocok ya gunakan pakailah yang semuanya itu berkaitan dengan pendidikan. Kayak tadi seperti di depan tadi yang sudah saya katakan hubungan antara motivasi dengan dengan prestasi, hubungan antara kepuasan belajar dengan prestasi, hubungan antara fasilitas belajar dengan prestasi, atau perbandingan atau perbedaan ya, perbandingan antara perbedaan tingkat motivasi antara pembelajaran online dan offline gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus komparasi XP, kemarin kita sudah belajar. Kemudian setelah nanti seperti ini sudah disiapkan variabel bebasnya sudah disiapkan di sini ya. Ini misalkan saya pindah ya. Oke, kayaknya nggak mau. Coba aja. Mau. Ya, mau ya. 13, 16 ini. Nah, besok ya. Nah, ini variabel X-nya. Variabel Y-nya apa? Kita tidak tahu. Misalkan di sini kita sedang membandingkan antara tingkat keberhasilan dengan tingkat keberhasilan. Maka di sini nanti variabel Y-nya adalah nilai. Nilai dari teman-teman yang mungkin kalau kita nunggu nilai yang akan datang lama, gunakan saja nilai yang kemarin. Jadi misalkan di sini ya, saya contohkan di sini untuk ini ya. Ini misalkan respondennya namanya Abdu. Kita akan membuat hubungan antara sarana belajar dengan hasil belajar. Maka hasil belajar ini adalah nilai hasil terakhir, nilai UAS atau nilai semester, ya boleh ya, atau IPK. Nah, ini berarti antum bisa contohkan ini ya, tapi
sekedar kita untuk berlatih saja. Ini antum sebutkan IPK. IPK kemarin berapa? Oh ya. Jadi nanti biar nanti sekaligus kita sudah dapatkan dua data, yaitu di sini misalkan IP-nya di sini misalkan 3,454, nah ini ya. Data dari pertama, data variabel bebasnya sudah dapat dari kuesioner, kemudian data dari variabel terikatnya, yaitu IPK juga sudah dapat. Ya, ini pakai saja untuk permisalan adalah yang sudah kemarin ya, misalkan nilai yang sudah nilai lalu ya, sudah kemarin, dan nilai yang akan datang ya, kita sebagai mencoba ya, posisi kita sebagai hanya mencoba saja, tidak apa-apa pakai nilai yang lalu, kira-kira seperti itu ya. Setelah dapat nilai lalu, nanti kita bisa bandingkan ya dengan ini tadi, kita korelasikan gunakan korelasi seperti biasa ya, R gitu kan, korelasi R ya, apa komparasi seperti biasa. Jadi apa? Nah, gini ya komparasi. Pakai rumus komparasi biasa, seperti kita pernah belajar di korelasi, korelasi atau komparasi ya, bos ya. Korelasi atau komparasi terserah. Nah, jadi bisa korelasi, tergantung dari judul yang sedang dibuat. Jangan lupa nanti seperti biasa ketentuannya yaitu kita menggunakannya dengan tabel. Nah, jangan lupa ya, kita sambil belajar menggunakan tabel ya, jangan lupa ada tabelnya ya, tabelnya jangan lupa sebagai pembandingnya. Ini dicobakan biar nanti kita terbiasa itu ya. Insya Allah seperti itu mahasiswa ya. Jadi saya ulang lagi, urutannya pertama adalah kita membuat judul, boleh korelasi, boleh komparasi ya, korelasi boleh, komparasi boleh. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi dari judul tersebut data apa yang mau kita ambil ya, variabel bebasnya apa yang mau kita ambil. Nah, kemudian sudah dapat variabel bebasnya, kita buatkan kuesionernya. Di kuesioner tadi kalau bisa jangan 10 pertanyaan ya, kalau bisa lebih. Kemudian buatkan juga tabel penskoran ya, atau apa namanya, tabel penskoran atau apa namanya, panduan skor ya, panduan skor atau tabel penskoran. Dari sini sudah buat, ya, kemudian silakan dikirim ke siapapun ya, ke teman-teman boleh, sama kita, sama mahasiswa statistik, ke lain boleh, mahasiswa kelas lain boleh, atau antum kalau mungkin sedang mengajar di madrasah itu boleh juga disampaikan di murid antum ya. Sudah dapat sini, silakan dikirim, dimasukkan ke tabel kosong ini, tabel kosong ya, ini dimasukkan sampai nanti mungkin saya ambil contoh tadi adalah ini ya, sampai ini tadi terisi semua tadi. Oh ini gedung ini ya, lanjut hilang ini tadi mana tadi, ini tadi, misalkan ini tadi ya, tak ambil lagi aja, ambil lagi, tak taruh di sini. Ini tak bisa enggak ini, ini mungkin harus di ini. Sudah. Nah, ini kosongnya tuh, nggak masuk. Sudah kurang lengkap ya. Ini oke, dapat ke bawah. Artinya biar muncul. Nah, ini mau saya bloknya file tadi.
Saya copy, saya taruh di sini. Nah, ini kan hasil dari kurang turun ternyata ini ya. Dikasih cek aja. Dikasih kita insert. Oh, oke, oke. Insertnya berarti insert mana ini? Di sini. Ah, bisa ya. Hilangkan di sini. Oh, jadi ini aslinya, data lengkapnya, kemudian kita tambahkan di sini untuk totalnya. Nah, ternyata tidak semuanya valid ya. Ini ada banyak yang tidak valid ternyata. Nah, seperti itu ya, Mas Ibu. Supaya nanti bagus, ya silakan di filenya mau pakai untuk Word boleh, kemudian mau pakai untuk Excel juga boleh, saya tidak masalah. Kalau bisa dihubungkan nggak apa-apa, folder ya, satunya Word, satunya Excel. Yang Word itu adalah questionnaire-nya, Excel itu perhitungannya, kemudian ini tadi dituliskan di sini adalah jadi 0,63 ya, 0,63 untuk sebelumnya. Kemudian setelah jadi variabel bebasnya ketemu ini ya, dimasukkan dalam tabel ini ya, tabel ini. Kemudian nanti kita akan sandingkan dengan variabel terikatnya. Apa tadi contohnya adalah IPK ya, misalkan ini contohnya tadi adalah IPK. Nah, misalkan ini adalah di sini nilai dari yang kemarin aja, semester kemarin ditentukan. Sudah ya. Setelah itu kita gunakan rumus ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi apa? Silahkan dicoba. Sambil ada yang sudah selesai membuat kuesioner, kita share ya, kita presentasikan. Biar nanti tahu ada beberapa kalimat-kalimat yang harus antum pahami ketika kita membuat kuesioner. Enggak apa itu? Tidak benar ya, tidak langsung bisa. Jadi tidak langsung bisa, harus belajar. Ya kira-kira ini mahasiswa ya. Kemudian kalau begitu kita mau tutup share screen-nya supaya kita bisa berdiskusi berkaitan dengan judul-judul yang apa yang hendaknya antum siapkan ya. Selesai. Ya, kemudian saya tutup share screen-nya. Ya, silakan mahasiswa. Silakan, ada yang mau antum diskusikan atau antum tanyakan untuk mempersiapkan kuesionernya, silakan. Untuk kuesioner antum cari di internet banyak ya. Nanti kalimatnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kondisi, tidak harus persis karena belum tentu sama dengan yang kita inginkan. Ya, silakan. Mahasiswa? Ya, silakan. Boleh diulangi. Iwang Mahendra ya. Tentang apa? Iwang? Cara menghitung korelasi tadi. Oh, untuk menentukan validitasnya. Iya. Ya sudah salah lagi ya. Untuk mengulang kembali untuk menghitung validitas tes A. Oke, saya harus share screen dulu ini ya. Saya share screen dulu.
Sudah muncul di layar antum? Udah. Nah, ini saya ambil lagi, ini ya, misalkan saya ambil lagi. Saya ambil lagi, ini ada sudah jadi, ada 15 butir soal, ya, diikuti respondennya ada 10, ya, 10 anak, 10 siswa respondennya. Nah, ini. Seperti biasa, kita seperti membuat korelasi biasa. Ini kita siapkan dulu di sini total skornya. Total skornya. Nah, totalnya skor dari semua nilai kuesioner, ya, semua nilai ini yang sudah diisi sama responden, ya, kita tetapkan, kemudian kita hitung. Ya, kita taruh di sebelah kanan. Ya, kita pakai auto sum, more function di sini. Nah, kita lihat ini kan, E sampai S, ya, E sampai S, benar sudah. Kita klik, ini benar sudah. Kemudian kita seperti biasa taruh bawah, kanan bawah, tanda tambah itu, kursornya ditaruh bawah, ditarik ke bawah, maka akan kita dapatkan skor setiap siswa, ya, skor setiap siswa punya Fatimah berapa, Hana berapa, ya, Susana berapa sudah dapat. Kemudian kita siapkan di sini nilai korelasinya, ya, nilai korelasi. Karena kita sedang mencari korelasinya. Korelasi tiap-tiap butir soal. Korelasi tiap butir soal. Oh ya, tiap butir soal. Tiap butir soal, ya. Butir soal. Ini sudah kurang besar berarti ini. Nah, di sini adalah degree of freedom-nya seperti biasa. Untuk degree of freedom untuk di sini berarti adalah N-nya 10. N-nya 10 berarti di sini 10 dikurangi 2. Karena sama dengan 8, ya. Nah, kemudian di sini adalah yang terakhir, ya, kesimpulan valid atau tidaknya, ya. Valid atau tidaknya. Valid atau tidak. Ini sudah, ya, sudah, ya. Kemudian di sini untuk korelasinya kita siapkan ruangnya. Untuk butir harus ini, nanti di sini butir soal kedua dan seterusnya, ya. Untuk butir soal pertama kita siapkan di sini, ya, pakai korelasi ini, ya, pakai formula Morgan. Ini Corel akan muncul jendela, ya, jendelanya. Maka di sini yang untuk di array pertama adalah butir soalnya, array kedua adalah total skornya, ya. Array pertama butir soal, kita klik di sini, sudah cukup, ya, sampai 48, 57, ini 57, betul. 47, 48 di sini, 48 di sini. Kita kemudian menuju ke yang untuk array kedua, yaitu ini tadi, total skornya. Ya, untuk ngisi yang di array kedua, total skor kita blok. Dapat sudah yang sama, ya. Tapi untuk yang array kedua, kita tambahkan F4. Kita klik F4. Nah, akan muncul $. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kalau mau ada besok minggu depan akan saya buktikan kalau tidak pakai F4 gimana? Kan tidak bisa jalan, tidak bisa hitung, ya. Jadi sementara kita pakai yang F4 dulu, kita pakai yang benar dulu, yang untuk yang besok yang tanpa F coba kita uji, ya. Kita oke, klik oke, dapatkan ini nilainya, ya. Nah, sudah seperti yang biasa kita bawa kursor ke kanan bawah, muncul tanda tambah, kita tarik ke sebelah kanan, itu semua muncul. Ini, ya. Kemudian kita tinggal bandingkan dengan tabel korelasi yang tadi kita lihat.
di apa itu di tabel korelasi ternyata untuk DF-nya adalah 0,63 ya, 0,63. 0,63. Jadi kalau nilai kurang dari 0,63 berarti dia nggak valid ya. Jadi seperti kita menggunakan korelasi biasa. Seperti kita berlatih korelasi. Mana yang valid berarti ini ya, ini valid. Mana lagi ini valid ya. Hanya 4 yang valid, yang lainnya tidak valid. Tidak selesai, itu masalah. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, ulang ya. Apa Ustaz? Silakan. 0,63 itu dari mana tadi? Oh, dari ini. Ini. Ini ya, untuk N-nya 10, ini 0,63. Dari tabel korelasi. Gitu ya, Abang ya. Iwang. Paham ya? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Jadi kita dapatkan dari tabel korelasi. Nah, ya, sudah tak tutup share screen-nya. Saya ingin diskusi dengan teman-teman. Ada waktu sedikit sebelum sholat asar nih, sebentar lagi pokoknya adzan ini kurang dari 5 menit mungkin sudah adzan ini. Ya silakan yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Nanti saya minta tolong untuk share screen presensinya ya. Ya, Iwang mau punya judul apa? Mungkin sementara ini. Silakan yang mau menanyakan judul-judulnya. Nanti silakan dikirim ke saya judulnya. Mana yang tidak cocok nanti akan saya berikan respon ya. Atau kirim ke WA saja cukup ya, hanya judul aja kok ya. Nanti saya respon mana yang cocok dan mana yang tidak cocok. Kemudian silakan nanti disiapkan instrumennya untuk butir soalnya. Gitu ya, mahasiswa ya. Ya, saya tunggu ini untuk beberapa menit sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri. Silakan antum mungkin ada yang mau menanyakan untuk judulnya. Silakan. Ya, Iwang nggak bertanya kaitan dengan judulnya, tapi paling Berarti tidak harus bagaimana? Ustaz, mau bertanya. Ya. Untuk apa judul berarti harus ada 2 ya Ustaz ya, 2 judul. Satu aja, korelasi satu atau korelasi atau komparasi satu aja. Oh, salah satu Iya, dari satu korelasi aja. atau komparasi aja. Satu aja ya. Nggak usah diorientasi, kan membebaskan antum mau memilih korelasi boleh, memilih komparasi boleh. Karena nanti di penelitian kita di deskripsi ya cuma 2 itu aja. Nah, kalau di umum bisa gabungan keduanya. Ya kita nggak usah pilih yang susah. Apa-apa aja. Ya gitu ya. Siapa yang tadi? Aditya Putra. Ya. Iya, Satu aja. Satu aja. Gimana, mahasiswa? Insya Allah seperti itu ya. Yang bisa Anda sampaikan. Nanti silahkan dipikirkan. Ya, kuesionernya nanti silakan dikirim ke saya. Nanti ketika besok minggu depan akan kita bahas mana-mana yang harus diperbaiki, mana yang sudah benar gitu, insya Allah ya. Cukup ya. Ini insya Allah sudah ada teman-teman mungkin yang izin untuk sholat mungkin ya. Ya jadi kita bisa akhiri perkuliahan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari saya. Jadi saya juga tidak memberikan informasi berkaitan dengan kuliahnya hari apa ini siang atau sore. Jadi tidak bisa menyampaikan. Saya juga minta maaf. Untuk yang tidak datang ya saya juga mungkin tidak bisa menyalahkan karena memang saya tidak memberikan informasi sebelumnya. Jazakallah khair. Kita akhiri dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.